saya mau tanya dulu kepada suster ini, suster, bisa nggak kita berimajinasi bertemu dengan Menteri Pendidikan pertama sesudah kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kalau imajinasi kita bertemu dengan Pak Ki Hajar Dewantara, dia akan mengatakan apa mengenai situasi pendidikan sekarang ini? Singkat, suster. 1 kalimat. Ngandel, kandel, kendel, bandel. Bingung, ya dok? 1 kalimat, 4 kata. Ngandel, kandel, kendel, bandel. Wow. Jadi langsung inti-intinya ya. Terima kasih, Ya. suster. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Indra. Pak Indra. Kondisi yang kita hadapi sekarang, kan? Ini beberapa keluhan, beberapa kondisi yang kita hadapi. Mungkin 5-6 minggu ini belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kan gitu. Banyak hal yang kelihatan juga para pendidik kesulitan untuk menyesuaikan, gitu, karena masih mindsetnya adalah bagaikan masih mengajar di sekolah. Padahal kondisinya sangat berbeda. Mereka sekarang di rumah. Yang pertama, yang di rumah itu bukan hanya siswa didiknya sendiri, tapi orang tuanya ada di rumah juga, yang mereka juga harus bekerja. Ada kakak adiknya yang juga harus belajar. Jadi kita tidak bisa menggunakan pola dengan jam belajar yang persis seperti di sekolah. Karena mereka mungkin harus bergantian menggunakan gawai, mereka juga banyak hal yang harus diselaraskan. Nah, kebanyakan komunikasi dengan antara pihak sekolah dan pihak orang tua juga siswa ini belum lancar. Itu yang membuat tadi tekanan-tekanan orang tua mulai tidak mau membayar SPP dan lain sebagainya. Tapi intinya memang karena ekosistem kita untuk belajar dari rumah itu belum terbentuk, membuat keluhan-keluhan yang berbagai macam keluhan ini muncul. Ya, tapi ada juga sisi positifnya, karena kalau kita melihat selama ini banyak pendidik, banyak orang tua yang melihat namanya teknologi, namanya gadget itu sesuatu yang negatif. Yang dibicarakan adalah negatif, mulai dari merusak mata, kemudian merusak akhlak, membuat anak kecanduan, dan berbagai macam hal negatif yang muncul. Tapi sejak adanya pandemi ini tidak pernah ada muncul keluhan mengenai anak yang kecanduan gadget. Yang muncul justru satu, kekurangan gadget, ya kan? Yang kedua, sinyalnya susah, aksesnya susah, kuotanya nggak ada, biaya beli pulsa nggak ada, kan begitu. Tapi semuanya sudah berubah dari yang tadi melihat gadget itu satu yang negatif, sekarang malah suatu yang mereka kurang, kan begitu. Nah ini yang akan menimbulkan yang disebut normalan baru. Dan terus terang di 20 tahun terakhir saya berjuang sebetulnya untuk bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Dan terus terang selama ini lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Kenapa? Karena tadi mindset pendidik, mindset orang tua menganggap kalau yang namanya teknologi itu adalah sesuatu yang tidak penting, bahkan merusak. Tapi menariknya, kalau diskusi saya dengan Mas Menteri, misalnya beliau mengatakan, bayangkan tahun 2020 ini, untuk pekerjaan seperti misalnya menjadi tukang pijit, untuk menjadi tukang bersih-bersih, menjadi tukang ojek, itu butuh gadget. Ya kan? Kita mau go massage, pakainya gadget. Kita mau go food, mau gojek, pakai gadget. Kita mau go clean, pakainya gadget. Artinya untuk mereka bekerja butuh gadget.
Tapi bayangkan sekolah-sekolah yang anti gadget. Tapi mereka mengatakan sedang menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Nah, ini kan buat saya adalah satu hal yang ironis. Masa depan yang mana? Sedangkan yang teknologi masa kini dipakai untuk pekerja-pekerja yang tingkatnya bukan istilahnya pekerjaan yang penghasilannya tinggi, bisa disebut pekerja kasar, saja sudah menggunakan gadget. Nah, inilah sisi positifnya yang mudah-mudahan setelah kejadian betul-betul pandangan para pendidik, para orang tua bisa berubah. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan di awal berbicara dengan Pak Ferry, kondisi belajar dari rumah ini harusnya bukan menjadi sesuatu yang baru. Karena desainnya itu bahkan jauh sebelum adanya teknologi digital. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang ideal, itu ada 3 sentra, ada 3 pusat di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini di Indonesia ternyata desain atau implementasi pendidikan yang ada tidak sesuai dengan apa yang didesain oleh Bapak pendidikan kita. Kebanyakan ya, bahkan yang di rumah itu hampir tidak ada. Mindset orang tua Indonesia itu terhadap pendidikan adalah outsourcing. Saya mengatakan seperti itu. Artinya mereka lebih memilih untuk urusan pendidikan diserahkan sepenuhnya ke sekolah, atau ke bimbel, atau ke guru les. Ini mayoritas orang Indonesia seperti itu. Bandingkan dengan negara yang kualitas pendidikannya tinggi seperti Finlandia. Kenapa anak-anak di Finlandia itu sering kita dengar tidak pernah dikasih PR, tidak pernah sekolah itu cuma 3-4 jam saja. Kenapa bisa demikian? Karena budaya belajar di rumah itu sudah ditekankan, sudah ditumbuhkan sejak mereka lahir. Jadi Finlandia itu menjalankan konsep trisentra pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Mengapa yang membuat mereka menjadi salah satu negara yang kualitas pendidikannya terbaik di dunia. Indonesia tidak menjalankan konsep ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kualitas pendidikannya yang salah satu yang terburuk di dunia. Itu kalau kita melihat dari PISA, dari TIMSS, dan lain sebagainya. Semua orang menunjukkan data kalau kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat buruk. Ini hal yang menyedihkan, tapi harusnya kita bisa terima dan kita bisa perbaiki. Gitu. Nah, untuk menjalankan pendidikan yang bisa efektif dengan model pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah dengan daring, kita harusnya kembali ke filosofi pendidikan itu sendiri, ke fondasi dari pendidikan itu sendiri. Di mana kalau menurut UNESCO, fondasi atau pilar dari pendidikan ada 4. Yang pertama adalah learning to know, yang kedua adalah learning to do, yang ketiga adalah learning to be, yang keempat adalah learning to live together. Ada 4 pilar. Dan kita lihat kata kuncinya di 4 pilar ini adalah learning. Bukan knowing, bukan doing, bukan being, bukan living together. Tapi learning. Kesimpulannya adalah pendidikan itu harusnya mengajarkan caranya belajar. Learning how to learn. Bukan learning what to learn. Jadi bukan kontennya, bukan materinya yang dipentingkan, tapi mengajarkan caranya belajar. Nah, yang terjadi di Indonesia justru
terjadi pergeseran yang sangat fatal. Kenapa? Yang harusnya mengajarkan caranya belajar, sekarang menjadi fokusnya adalah materi. Jadi mindset masyarakat Indonesia sekarang ini terhadap pendidikan itu bagaikan mengisi ember. Jadi semakin banyak materinya semakin baik. Padahal pendidikan itu bukanlah mengisi ember, tapi menyalakan api. Kalau kita isi ember, namanya ember kita isi terus, kan tumpah. Iya. Artinya apa yang diisi nggak ada manfaatnya. Tapi coba kita lihat yang terjadi sekarang di Indonesia. Untuk level SMA ada 15 mata pelajaran. Oke. Bandingkan dengan Finlandia tadi. Salah satu yang terbaik di dunia, hanya 6 mata pelajaran. Harusnya kalau logikanya pendidikan itu bagian ngisi ember, Indonesia punya 15 mapel, kualitasnya di atas Finlandia yang cuma 6 mapel. Tapi sebaliknya, Finlandia yang jauh di atas Indonesia. Artinya kita kan sudah bergeser. Bukannya kita mengajarkan caranya belajar, tapi menjadi spesifik. Harus belajar ini, harus belajar ini, harus menguasai ini, harus menguasai itu. Yang sering sebetulnya kita sendiri sebagai pendidik mengetahui kalau apa materi-materi tersebut tidak dipakai. Contoh aja, Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan mendiskreditkan guru matematika kan gitu. Tapi salah satu yang saya ingat dari saya mulai selesai kuliah, jadi mulai kerja sampai hari ini, sekalipun saya belum pernah pakai yang namanya sinus kosinus tangan. Tapi dulu itu salah satu materi yang saya belajarnya susah minta ampun. Tapi sekarang nggak pernah dipakai. Dan anak-anak kita nggak bisa lagi dipaksa terus menerus ini. Nah, ini yang harus kita kritisi. Kita lihat, jangan-jangan selama ini terjadi pergeseran seperti ini karena ada kepentingan bisnis kan gitu. Misalnya ternyata pendidikan kita selama ini itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan bisnis para penerbit misalnya. Tentunya buat mereka menerbitkan banyak buku, 15 buku akan lebih menguntungkan daripada menerbitkan 6 buku. Ya kan? Tapi karena kita mau dibodohi, kita percaya kalau itu lebih baik. Nah, ini satu hal yang harus kita kritisi kan begitu. Ini yang pertama pergeserannya. Pergeseran yang kedua adalah tadi dari belajar caranya belajar, sekarang menjadi belajar untuk mendapatkan angka tes yang tinggi. Saya semakin sedih melihat bagaimana cara anak Indonesia belajar. Era saya masih belajar itu dengan cara membaca buku. Anak kita sekarang mayoritas belajar itu membaca soal. Jadi betul-betul yang dipelajari hanya tes, hanya soal. Jadi yang disiapkan itu bukan kemampuan mereka belajar, bahkan bukan materi yang diajarkan, tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan skor yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada job interview, anak-anak kita kemampuannya ya hanya bisa menjawab tes. Yang itu tidak ada manfaatnya di era saat ini. Dan inilah yang membuat Mas Menteri menghapuskan UN. Karena betul-betul dengan adanya UN ini betul-betul menggeser fondasi dari dunia pendidikan. Yang harusnya mengajarkan caranya belajar, sekarang malah bagaimana mengejar nilai. Dan mengejar nilainya itu ada sih cara-cara yang positif, tapi sebetulnya merusak. Ya mohon maaf, misalnya cara bimbel. Cara bimbel itu kesannya akan membantu anak belajar, tapi faktanya justru hanya mengajarkan caranya mengerjakan tes. Mencari kisi-kisi bagaimana, oh kalau soalnya begini, cara jawabnya begini. Ini walaupun mereka nggak tahu materinya apa,
tapi diajarkan untuk caranya kira-kira yang bisa dijawab seperti ini. Itu kan merusak, kan gitu. Pak Indra, Belum lagi yang negatifnya. Ya, misalnya cari bocoran dan lain sebagainya. Itu yang negatifnya. Jadi kita bisa melihat kan pergeseran ini yang merusak dunia pendidikan kita. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seakan-akan kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk meriset lagi, mengembalikan lagi pendidikan sesuai dengan yang ideal. Mulai tadi membuat sentra pendidikan menjadi tiga titik, rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian isi dari pendidikan harusnya ini, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Nah, prakteknya gimana? Kalau kita bicara learning to know, ya, belajar untuk mengetahui, itu bukan berarti satu-satunya jalan untuk mengetahui itu harus dengan cara guru ceramah. Ya kan? Sedangkan yang sekarang ini berjalan, konsep learning to know untuk tahu sesuatu, guru harus ceramah. Kemudian untuk bisa mengetahui anak tahu atau enggak, dikasih soal, anak bisa menghafal atau tidak. Itu bukan learning to know. Sekarang ada yang namanya internet yang membuat anak tidak perlu menghafal lagi. Dan ini yang sering disampaikan oleh Mas Menteri, kita nggak butuh anak-anak yang jago menghafal. Sudah ada Google, buat apa dihafalkan? Tapi belajar learning to know sekarang ini bisa dilakukan misalnya menggunakan mencari informasi tentang COVID-19 misalnya. Kalau kita ketik COVID-19 di Google, itu mungkin ada miliaran situs yang muncul. Ada jutaan berita yang muncul. Nah, di situ kita mampu nggak memilih, misalnya, mana yang hoax, mana yang tidak. Mana yang hanya opini orang dan punya tendensi tertentu. Kan? Mana yang arahnya jualan. Mana yang dokumen resmi. Mana yang riset. Nah, itu adalah bagian dari learning to know. Harusnya anak-anak kita diajarkan untuk ke sana sekarang. Ini tentunya bisa dilakukan kalau guru-gurunya sendiri juga mampu. Mereka mencari tahu, kan begitu. Ini learning to know. Kemudian learning to do. Kalau dulu untuk kita bisa melakukan sesuatu, harus dikasih contoh dulu oleh guru kita. Nih loh, caranya begini. Baru mereka bisa mengikuti, bisa mengulang. Tapi kalau sekarang dengan adanya YouTube, mau belajar apapun ada di sana. Kita nggak bisa masak. Ya. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa masak dengan panduan YouTube. Jadi kembali, polanya itu tidak harus guru, harus memberikan contoh, anak suruh ngulang, kan begitu. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, ya kan, untuk bisa mereka belajar caranya melakukan sesuatu. Tapi melakukannya apa ya bisa tergantung dengan apa yang minat dan bakat mereka. Kita nggak harus melakukan, oh mereka harus melakukan ini, harus secara bersama-sama. Nggak juga, kan. Nah, kalau kita bicara learning to be, sekarang juga mau belajar menjadi apapun, ada informasinya. Kalau dulu kita memang tergantung dari apa yang diketahui oleh guru. Tapi kalau sekarang, banyak bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu zaman para guru ini, zaman saya masih sekolah tidak ada. Misalnya pekerjaan sebagai YouTuber, zaman saya nggak ada. Kenapa? Ya karena YouTube-nya aja belum ada. Menjadi selebgram itu nggak ada di era saya. Tapi sekarang bisa dipelajari. Kenapa mereka bisa punya penghasilan sebagai seorang selebgram? Itu bagian dari learning. Yang terakhir adalah learning to live together. Bagaimana caranya hidup bersama. Dan tentunya hidup bersama di era digital ini sangat berbeda dengan hidup bersama di era non-digital. Karena sekarang informasi begitu terbukanya. Kita tahu-tahu kita melihat, oh ternyata tetangga kita beli TV baru kan gitu. Kalau zaman dulu kita harus masuk rumah
rumahnya tetangga kita baru tahu dia punya TV baru. Tapi kalau sekarang dengan dia posting di Instagram, dengan posting di Facebook, kita tahu dia punya TV baru. Nah ini kalau kita kalau kita orangnya iri, gampang dipanasin dengan hal ini, wah kita bisa stres nih kan begitu. Dan itu yang membuat sekarang lebih banyak orang stres. Karena apa? Informasinya terbuka lebar kan gitu. Jadi kita harus kembali ke 4 pilar ini. Nah, kemudian kalau kita bicara masuk ke digitalisasi pendidikan, ini saya mengatakan selalu ada tiga framework. Ada framework yang 3 poin di sini. Saya menyebutnya adalah framework 3I. Kenapa I? Karena semuanya mulai dari I. I yang pertama adalah infrastruktur. Jadi kita sebagai pihak sekolah, manajemen sekolah termasuk pendidik, harus tahu infrastruktur apa yang dipakai. Misalnya, apakah anak didik kita pakai laptop, pakai tablet, pakai handphone atau apa, dan mereka apakah harus sharing dengan orang tuanya, sharing dengan kakak adiknya. Jadi kita harus tahu kondisi itu sebelum kita cuman asal, dah pokoknya jamnya sama kayak jam sekolah, mulai jam 7 sampai jam 1 harus terus belajar. Nggak bisa seperti ini. Kita harus tahu dulu infrastruktur yang dipakai apa, bagaimana cara makainya. Yang kedua, tentunya paket datanya. Yang saya lihat sekarang terjadi itu kebanyakan karena masih modelnya ceramah, akhirnya boros sekali untuk urusan kuota. Karena kalau video call itu kan pasti mahal sekali. Gitu. Padahal yang namanya belajar daring itu tidak harus video call. Video call itu bisa seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Gitu. Nanti mungkin akan banyak cerita tentang implementasi di sekolah. Ya. Jadi ini I yang pertama. I yang kedua adalah infrastruktur. Bagaimana informasi ini bisa terstruktur kan? Salah satunya adalah saya selalu menyarankan sekolah itu punya domain sendiri, jadi punya alamat sendiri. Misalnya menggunakan domain sch.id kan gitu. Apa manfaatnya? Supaya pertama itu memang menjadi kekasan dari sekolah tersebut, milik sekolah tersebut. Jadi bukan yang milik individu kan begitu. Kalau tidak menggunakan domain yang sama, itu akan menjadi milik, misalnya menggunakan Gmail atau Hotmail atau Yahoo Mail kan gitu. Itu adalah milik pribadi, bukan milik institusi. Nah, itu saran saya menggunakan domain yang sama. Yang kedua, gunakanlah alat kerja juga yang menggunakan teknologi komputasi awan. Cloud gitu. Bisa menggunakan Office 365 dari Microsoft, bisa juga menggunakan G Suite dari Google. Dua-duanya gratis ini. Jadi ini akan banyak manfaatnya karena ini memang didesain, tadi Pak Benny sudah cerita, mereka di Microsoft itu memang bekerja sudah biasa dari berbagai tempat, tidak harus ngumpul di satu tempat. Dan ini yang membuat kita membuat dokumen itu secara bersama-sama bisa, walaupun di tempat yang berbeda kan gitu. Ini infrastruktur. Kemudian biasanya yang bagus lagi, gunakanlah learning management system. Bagaimana proses belajar itu sudah diatur di learning management system. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan waktu yang sama. Anak itu bisa belajar on demand istilahnya. Jadi nggak harus terus-menerus online, kan begitu. Nah, ini nyambung ke I yang terakhir, yaitu infokultur. Di mana memang kulturnya berbeda antara era non-digital dan era digital ini dalam belajar. Yang pertama, era non-digital dulu ya belajarnya harus barengan.
waktunya sama kan gitu. Kalau sekarang bisa kapan saja, di mana saja, menggunakan alat apa saja. Yang disebut pembelajarannya asinkronos. Jadi bukan sinkronos, artinya bersamaan. Nggak harus, jadi nggak harus model tiap anak harus duduk bareng, dengerin gurunya ngomong dari pagi kan gitu. Era sekarang nggak perlu lagi seperti ini. Bisa diatur, mereka itu tetap belajar, ya kan? Kita mengajarkan tetap caranya belajar, tapi nggak harus modelnya adalah ceramah dan mereka harus mendengarkan dalam waktu yang sama. Kurang lebih ini sih materi saya. Jadi dimulai dari mindset sebetulnya. Filosofinya harus diubah. Kita tidak bisa menyamakan pola mengajar di era non-digital dengan yang digital. Dan banyak sekali teknologi-teknologi ini yang ternyata gratis, tidak harus berbayar.